Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Zaman sekarang banyak orang yang bermunculan dengan mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Mereka berkhotbah, mengajar di berbagai media sosial, mulai dari hal-hal praktis sampai pada ajaran yang bersifat doktrinal. Media sosial memang memudahkan ajaran seseorang melalui khotbah yang disampaikan dapat menyebar dengan sangat cepat. Dan karena hal inilah banyak orang yang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dikenal. Hampir saja mimbar gereja tidak lagi dibutuhkan karena setiap orang telah memiliki mimbarnya sendiri, yakni media sosialnya. Sebagian besar yang saya temui bahwa mereka, para pengkhotbah di media sosial ini, kebanyakan hanya bicara hal-hal praktis menyangkut etika dan moral saja. Sehingga kebutuhan doktrinal menyangkut Injil sejati mulai hilang dari pemberitaan mereka. Mengapa hal ini terjadi? Mungkinkah mereka tidak paham ajaran tentang Injil sejati itu seperti apa? Mungkin saja. Fakta yang terjadi sekarang ini adalah sebagian besar jemaat lebih suka mendengar khotbah yang hanya bersifat memotivasi. Itulah sebabnya muncullah pengkhotbah-pengkhotbah yang isi khotbahnya hanyalah motivasi dan bukan Injil sejati. Untuk itu, kali ini saya akan bahas perbedaan antara Injil sejati dan materi pengembangan diri yang sering dibawakan oleh motivator-motivator pada umumnya, dan materi ini akhirnya menjadi bahan khotbah. Simak sampai selesai. Poin yang pertama, orientasi. Saudara-saudara, orientasi dari materi pengembangan diri yang diajarkan para motivator ini adalah diri sendiri. Semua berpusat atau bergantung kepada diri sendiri. Anda ingin sukses, itu tergantung Anda. Anda gagal, itu juga karena diri Anda sendiri. Itulah sebabnya, sugesti yang selalu diberikan adalah, saya pasti bisa. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Injil sejati. Injil sejati tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi kepada Allah. Bahwa kamu berhasil, itu karena Allah telah menetapkannya. Demikian juga saat kamu mengalami kegagalan, itu pun karena Tuhan menghendakinya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin Tuhan menghendaki saya mengalami kegagalan saat ini? Karena dari kegagalan itu, kamu bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bergantung kepada Allah. Menariknya di sini saudara-saudara, materi pengembangan diri yang berorientasi kepada diri sendiri ini sekarang telah dikemas dalam bentuk khotbah, lalu dikhotbahkan oleh para motivator yang sekarang menjadi pengkhotbah. Itulah sebabnya isi khotbah mereka hanya bicara tentang bagaimana bisa sukses di dunia kerja, maksimalkan potensi Anda, dan sebagainya. Lalu mereka mulai mencopot ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pandangan mereka. Sekarang perhatikan ayat ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Orang yang terkutuk adalah mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Karena bukti dari hati yang menjauh dari Tuhan adalah mengandalkan manusia atau diri sendiri. Saudara mungkin pernah mendengar kutipan ini. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan dan katakan. Maksudnya gini saudara, kalau kita terus berpikir atau berkata bahwa kita bisa, maka kita pasti bisa. Tapi jika tidak, maka kita pasti gagal atau tidak bisa. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan berpikir positif. Hanya saja keyakinanmu dibangun atas dasar apa? Percaya kepada kemampuan diri sendiri atau percaya kepada Tuhan yang akan memampukanmu? Apakah saudara tahu bahwa ajaran perkataan iman yang diajarkan oleh banyak pengkhotbah yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab itu sebenarnya beranjak dari prinsip kamu adalah apa yang kamu pikirkan atau katakan? Bedanya antara motivator dan motivator yang menjadi pengkhotbah adalah mereka menambahkan ayat pada prinsip ini, lalu dikemas menjadi khotbah. Mereka tidak pedulikan konteks, asal ayat tersebut bicara tentang kesuksesan, langsung dipakai demi mendukung pandangan mereka. Pada dasarnya, mereka memang tidak memahami prinsip penafsiran yang benar. Nah,
Jika materi pengembangan diri itu berorientasi pada diri sendiri, dan ini artinya mengandalkan diri sendiri, bukankah ini berarti para pengkhotbah itu sebenarnya sedang mengajarkan Anda untuk menjauh dari Tuhan? Untuk itu, perhatikan baik-baik apa yang dikhotbahkan oleh seseorang. Kemana orientasi ajarannya? Kepada diri sendiri atau kepada Tuhan? Poin yang kedua, tidak paham doktrin dasar Kristen. Saudara-saudara, pada dasarnya para motivator yang menjadi pengkhotbah ini tidak akan mengajarkan doktrin dasar Kristen. Mengapa? Karena memang mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengajarkannya. Apa yang mereka khotbahkan adalah seputaran materi pengembangan diri yang ditambahkan ayat Alkitab. Ataupun mereka mengajarkan juga, tapi pada akhirnya apa yang diajarkan itu adalah ajaran yang salah atau sesat. Mungkin tidak semua dari mereka yang mengajarkan hal doktrinal akan berujung pada kesalahan atau penyesatan, dan itu pasti karena mereka mau belajar. Saudara-saudara, jika seorang pengkhotbah hanya mengajarkan bagaimana mengelola keuangan, bagaimana melihat peluang bisnis, bagaimana sukses dalam percintaan, bukankah materi-materi seperti ini dapat dengan mudah saudara dapatkan tanpa harus di gereja atau mendengar dari mulut seorang pengkhotbah? Lagi pula, kalau hanya tentang memotivasi, saya pikir Mary Riana akan lebih mumpuni daripada pengkhotbah-pengkhotbah ini. Sadarkah saudara bahwa khotbah-khotbah yang menyadarkan Anda agar berhenti selingkuh, stop korupsi, dan teguran-teguran terhadap berbagai jenis dosa sudah mulai hilang dan digantikan dengan khotbah yang bersifat motivasi agar sukses di dunia kerja, seperti bagaimana membangun relasi yang baik dengan rekan bisnis? Sekarang apa akibat dari khotbah yang dominan kepada motivasi sukses saja? Khotbah-khotbah seperti ini akan membentuk jemaat Tuhan termasuk Anda agar fokus hanya untuk sukses di dunia ini, dan akhirnya Anda tidak terlalu mempedulikan kehidupan rohani. Makanya sebagian jemaat Tuhan akan memahami bagaimana sukses di dunia kerja, tapi mereka tidak memahami kekristenan dengan benar. Kristen tidak anti sukses di dunia kerja, tapi melupakan tugas seorang Kristen, yaitu mempertanggungjawabkan imanmu kepada orang lain lewat beritakan Injil kepada teman kerjamu, juga saat kamu ditanya tentang imanmu, adalah sebuah kesalahan. Sekarang, bagaimana kamu bisa beritakan Injil kepada sesama teman kerjamu jika kamu tidak memahami doktrin dasar Kristen yang di dalamnya juga bicara tentang keselamatan? Bagaimana seorang bisa diselamatkan dari upah dosa yakni maut? Lalu syarat untuk selamat itu apa saja? Apakah keselamatan dalam Kristen juga sama dengan agama lain, bahwa amal atau perbuatan baik juga turut andil dalam keselamatan seseorang? Untuk masalah keselamatan ini, jangankan jemaat, pendeta atau pengkhotbah saja masih ada yang salah memahami konsep keselamatan dalam Kristen. Contoh, yang pertama, ada yang mengajarkan bahwa untuk masuk surga itu ada 3 jalan, padahal Alkitab hanya menjelaskan 1 jalan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kedua, ada juga yang mengajarkan bahwa tidak cukup hanya beriman, harus tambah perbuatan baik, baru bisa selamat. Lalu mengutip ayat dalam Yakobus sebagai dasar bahwa iman tanpa perbuatan mati. Lalu ada pula yang mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang. Ini jelas ajaran sesat, dan saya sudah menanggapi 2 pandangan ini dalam video dengan judul berikut. Nah, beberapa video tanggapan ini saya buat agar jemaat Tuhan dan para pengkhotbah memahami ajaran yang alkitabiah. Karena faktanya memang masih banyak juga pengkhotbah yang salah mengajarkan tentang doktrin dasar Kristen. Jadi saudara, menyeberangkan kebenaran tentang Injil sejati itu penting.
Karena itu tanggung jawab setiap orang Kristen. Itulah sebabnya, agar bisa menjalankan tanggung jawabmu dalam memberitakan Injil, kamu harus juga mendengarkan khotbah-khotbah yang bersifat doktrinal atau Injil sejati. Jadi buat Anda yang berkhotbah hanya seputaran motivasi, moral, etika, sebaiknya Anda juga belajar tentang doktrin dasar Kristen atau Injil sejati. Agar dengan demikian, jemaat Tuhan juga bisa memahami doktrin dasar yang menjadi pembeda antara Kristen dan agama lain, sehingga mereka juga pada akhirnya bisa menjalankan tanggung jawab seorang Kristen, yakni memberitakan Injil. Yang terakhir, materi pengembangan diri yang dibawakan oleh para motivator yang menjadi pengkhotbah itu jelas berbeda dengan Injil sejati yang berpusat pada Kristus dan bukan diri sendiri. Kalau isi khotbah Anda hanya seputaran motivasi untuk dunia kerja, manajemen keuangan, masalah etika dan moral, orang dari agama lain pun bicara hal yang sama. Bahkan mereka yang tanpa agama juga mengatakannya. Kamu pengkhotbah, kamu pendeta, beritakanlah Injil sejati, bukan materi pengembangan diri. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.